Yang pertama, masukkan alamat pusmendjar.kemdikbud.go.id/ayoakm. Tekan enter. Pada kotak pesan di sini tersedia, kita diwajibkan harus memilih apakah materi literasi atau numerasi. Oke, pada tutorial kali ini saya memilih materi numerasi dengan jenjang SMP. Oke, kita klik. Setelah itu kita klik lanjutkan. Ya, muncul pesan berikut. Silakan login dengan menggunakan username dan password yang Anda miliki. Ya, ini karena uji coba, maka Pusmendjar sudah menyediakan username yang sudah diinput dengan password yang sudah diinput pula. Kita tinggal klik login. Oke, setelah klik login, tampilan berikut seperti ini. Di sini ada token. Token ini salah satu hal penting untuk kita mengikuti AKM nanti. Sehingga untuk mengetikkan AKM token ini, kita ada kotak yang disediakan di sini ya. FHWDKT ini nanti akan kita ketikkan di sini. Jadi sebelum itu kita harus perhatikan dulu beberapa konfirmasi data peserta yang harus kita input. Pada uji coba ini kan sudah ada inputan. Jadi ketika AKM nanti pada kolom-kolom ini itu masih kosong, kita wajib menginputnya. Sehingga pada uji coba kotak ini sudah diisi, sehingga kita perlu mengetahui seperti apa data yang perlu kita isi nanti saat AKM. Jadi ini kesempatan agar kita bisa belajar. Oke, yang pertama perhatikan ada kode NIK. Kode NIK ini berisi karakter huruf P. P ini mungkin peserta, istilahnya P disimbol dengan nomor peserta. Di sini nomor pesertanya diambil dari nomor kode NIK tadi, dikasih garis datar peserta pertama atau 01, jenis kelamin. Yang teman-teman perempuan boleh memilih jenis kelamin perempuan, yang laki-laki boleh memilih jenis kelamin laki-laki. Pada mata ujian ini sudah terisi ya, karena sebelumnya tadi kita sudah memilih materi numerasi dengan jenjang SMP. Di sini kita ketikkan nama, siapa nama kita ya, nama uji coba. Oke. Setelah mengetik nama, kita input tanggal lahir. Saya memilih tanggal 1 berdasarkan tanggal lahir, bulan Maret. Tahun ya kita pilih sesuai. Karena ini uji coba ya, saya memilih bukan tahun lahir saya sebenarnya. Ini tahun lahir anak sekolah. Ya, di sini seperti yang saya bahas sebelum tadi, bahwa ini adalah kotak yang akan kita isi token. Perhatikan token yang ini akan kita isikan di sini berdasarkan karakter atau huruf yang disediakan. F, H, W, D, K, T. Ya, harus sama. Jika salah kita hapus dan isikan ulang. Oke, langsung saja kita klik submit. Setelah itu muncul pesan konfirmasi teks. Kita disuruh mengonfirmasi kembali
atau validasi kembali ya. Ada nama tes sudah benar, status tes, nanti status tesnya tes pertama mungkin, karena di sini ada tes baru ya, biarkan saja ini tes baru. Tanggal waktu ujian dengan alokasi waktu yang disediakan. Jadi perhatikan baik-baik. Kita klik mulai. Oke. Sampai pada soal nomor 1. Tampilan untuk soal nomor 1. Soal numerasi. Beberapa toko pakaian sedang memberikan diskon atau potongan harga. Di sini disediakan gambar, lalu ada pernyataan di sini atau data di sini. Tabel berikut menunjukkan daftar harga normal sebelum diskon. Jadi harga normal itu harga yang sebelum diskon dan diskon. Jadi harga normal dan harga diskon pada beberapa toko. Semua toko tersebut menjual barang yang sama. Perhatikan data tersebut. Pada pertanyaan nomor 1, kita disuruh memilih salah satu jawaban yang benar. Ali ingin membeli sebuah celana dan sebuah baju di toko yang sama. Agar mendapat harga yang paling murah, di toko mana ia harus berbelanja? Baik, pada tutorial kali ini kita tidak perlu mencari jawaban yang, atau kita tidak perlu mencakarnya ya. Kita cukup memilih salah satu jawaban, entah benar atau salah. Yang penting kita tahu prosedurnya, bahwa ada model pilihan ganda ya. Ini kan sudah biasa kita ikuti selama ini. Pilihan ganda berarti memilih jawaban yang benar atau salah satu dari beberapa opsi yang disediakan. Oke, yang berikut langsung kita klik soal berikutnya. Soal nomor 2. Baik, perlu diketahui bahwa di sini ada ukuran font soal. Artinya kita bisa mengurangi atau mengecilkan huruf ya. Kita boleh membuat lebih besar, sedikit lebih besar, dan kita boleh membuat lebih besar ya. Baik, soal nomor 2 bentuknya masih masalah yang sama mengenai harga baju pada beberapa toko. Lalu model pertanyaannya sudah berbeda dengan nomor 1. Pertanyaan di nomor 2, kita disuruh mencentang ya, menyentang pada setiap pernyataan yang benar. Jadi pertanyaan yang model seperti ini, jawabannya ya kita cari jawaban yang benar sehingga kita bisa menyentang ya. Misalkan di sini opsi yang pertama, membeli 3 baju di toko Jaya dengan harga normal sama dengan membeli 4 baju dengan harga diskon. Oke, membeli 3 baju di toko Jaya dengan harga normal sama dengan membeli 4 baju dengan harga diskon. Artinya pernyataan ini benar atau salah? Kalau benar, maka kita boleh klik centang di sini ya, boleh mencentang. Ini kan dia bilang begini, pernyataan berikut berkaitan dengan pembelian pakaian di toko Jaya. Jadi ini data ini, pernyataan ini benar sesuai data atau tidak. Jadi kalau benar ya kita klik, kita anggap benar ya, kita klik benar. Yang berikut, harga satu baju setelah diskon di toko Jaya paling murah. Demikian juga harga satu baju dan satu celana setelah diskon. Ini kita anggap salah ya.
Kita kira-kira ini mungkin jawaban salah, kita biarkan saja. Lalu besar diskon pembelian 2 baju dan 2 celana di Toko Jaya sama dengan harga 1 baju setelah diskon di toko yang sama. Ya, misalkan ini kita anggap benar, ya. Jadi ini kan simulasi, lalu tujuannya adalah kita cukup mengetahui model jawaban yang akan kita jawab itu kira-kira seperti apa, bentuk soalnya itu seperti apa, pertanyaan itu seperti apa, bagaimana kita menjawabnya, ya seperti ini ya. Jadi jika ini hanya contoh, jika ini benar maka kita boleh mencentangnya ya. Jadi pada soal model seperti ini kita boleh mencentang semuanya. Jika semuanya benar menurut kita, boleh kita mencentang duanya saja ataukah mencentang satu saja. Kali ini kita mencentang 2 ya. Pada tutorial kali ini kita anggap benar berdasarkan data yang di atas. Jadi setelah kita cakar, kita anggap bahwa ini benar, maka kita klik. Oke, berikut soal nomor 3 masih bentuk soal yang sama. Pertanyaannya, berdasarkan wacana di atas, tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah pada setiap pernyataan. Perhatikan di sini ada kolom pernyataan, di sini ada kolom benar, dan di sini ada kolom salah. Cara menjawabnya, kita membaca pernyataan dulu. Yang pertama, selisih harga 1 buah baju setelah diskon di Toko Jaya dan Toko Selaras adalah 10.000. Jadi pernyataannya bilang begini, selisih harga 1 buah baju dan 1 buah baju setelah diskon di Toko Jaya dan Toko Selaras adalah 10.000. Jadi kita mencari selisih antara harga baju di Toko Jaya dengan harga baju di Toko Selaras. Harganya benar 20.000, tetapi diskonnya berbeda. Apakah setelah kita mencakarnya selisih benar 10.000 atau tidak? Kalau benar 10.000 maka kita klik benar. Kalau selisihnya bukan 10.000, maka misalkan 20.000, maka kita klik salah ya. Kita memilih jawaban, oh pernyataan ini salah, ya kita klik salah. Begitu. Jadi cara menjawabnya seperti itu. Pernyataan yang kedua, harga paling mahal untuk 1 buah celana setelah diskon adalah di Toko Bagus Fashion. Ini juga sama. Jika setelah kita teliti, misalkan di sini dia bilang Toko Bagus Fashion, ini dibilang harga paling mahal untuk 1 buah celana setelah diskon. Jadi setelah diskon pun dia tetap lebih mahal dari semuanya. Ini kan potongan harganya hanya 10. Ini otomatis salah ya. Ya benar. Ini pernyataan yang benar. Ini tanpa mencakar pun kita sudah bisa tahu bahwa harga paling mahal untuk 1 buah celana yang ini ya. Oh ya, sorry, ini diskonnya besar ini. Jadi ini pernyataan salah ya. Dia bilang begini, harga paling mahal untuk 1 buah celana setelah diskon adalah di Toko Bagus Fashion. Paling mahal Toko Bagus Fashion. Bagus Fashion potongannya lebih besar, harganya 100.000, potongnya 25%. Yang lain harga 100.000, potongannya kecil, 10%. Maka yang pasti ini lebih murah untuk harga celananya, sehingga pernyataan ini salah. Yang seharusnya yang paling mahal itu di Toko Jaya, begitu ya. Jadi kita sudah memilih jika dua-duanya salah. Ini hanya contoh ya. Kita klik soal berikutnya. Masih cerita masalah yang sama. Pertanyaannya berbeda pada soalnya. Kali ini dia menanyakan, Gunawan ingin membeli 1 baju dan 1 celana. Uang yang ia miliki cukup untuk membeli di Toko Jaya
tanpa mendapat uang kembalian. Jika ingin mendapat uang kembalian sebesar 2.000, Gunawan harus belanja di toko mana? Jika kita mencari toko mana yang jika Gunawan ingin uangnya sisa 2.000, maka toko apa yang harus ia beli sesuai dengan data yang disiapkan di sini ya. Jadi kita harus mencakarnya lalu mencari jawaban yang benar. Misalkan kita memilih misalkan di sini ya, toko selaras. Oke, kita menjawab, kita ketikkan selaras. Jadi perhatikan baik-baik, selaras ya, katanya selaras, ini selaras, sehingga tidak boleh ada kurang, misalkan selara ataukah kita ketik selars ya, A-nya kita lupa ya, itu juga perhatikan salah satu bentuk kesalahan. Jadi kita dianggap salah. Jadi harus lengkap. Jika di sini selaras ya kita harus ketik selaras begitu ya. Oke, kita klik berikutnya. Bentuk soal nomor 5. Masalah masih yang sama, cerita soalnya. Cuman pertanyaannya berbeda. Perhatikan, di sini dia bilang begini: harga baju dan celana menjadi berbeda di setiap toko setelah dihitung dengan diskon. Pasangkan jenis barang dan nama toko pada kolom sebelah kiri dengan harga yang tepat setelah diskon pada kolom sebelah kanan. Oke, kita perhatikan di sini jenis barang dan toko, di sini harga. Oke. Pernyataan yang pertama, harga satu baju di toko Bagus Fashion. Kita klik ya. Harga satu baju di toko Bagus Fashion. Itu harganya berapa? Coba kita perhatikan, Bagus Fashion, baju fashion ya. Bagus Fashion. Harga satu baju di toko Bagus Fashion berapa? Ya, setelah diskon ya. Perhatikan baik-baik, harga baju dan celana menjadi berbeda di setiap toko setelah dihitung dengan diskon. Jadi ini toko Bagus Fashion setelah diskon, harga baju setelah diskon berapa ya? Yang paling mahal kita cari yang paling mahal, coba ya, 85.000 kita pasangkan. Berikut harga satu celana di toko Andini Busana, kita pasangkan dengan yang mana? Misalkan Andini Busana ini kita pasangkan dengan 72.000 ya. Ini belum tentu benar karena kita belum mencakarnya, saya belum mencakarnya. Tujuannya hanya bagaimana kita tahu menjawabnya ya, bukan soal benar atau salahnya cara menjawab. Yang berikut, harga satu baju harga satu baju di toko Jaya. Toko Jaya baju, fotonya paling besar, berarti dia mungkin paling murah kira-kira. Ini perkiraan saja, belum cakar ya. Jadi Anda jika mengujian ikuti ujian sebenarnya nanti harus ada cakarnya dulu, jangan tebak-tebakan ya. Harga satu celana di toko selaras, ini kita lihat toko selaras, satu celana berarti 100.000 dengan potongannya 20%. Itu berarti dia lebih murah kedua untuk celana setelah toko Bagus. Lebih murah kedua, kita pilih 68, kita klik dulu, setelah itu kita pasangkan. Oke, jika semua sudah berwarna merah, maka kita boleh mengklik soal berikutnya. Ini biarkan saja. Mengapa? Karena memang dari 4 ini tidak mungkin dia berpasangan dengan 2 ya. Jadi dia boleh berpasangan dengan satu pilihan yang ada di sebelah kanan ya. Oke, kita klik berikutnya.
Masih posisi soal yang sama, pertanyaannya berbeda. Yuni memiliki uang 200.000 dan ingin membeli 1 buah baju dan 1 buah celana. Agar sisa uangnya paling banyak, di toko mana saja baju dan celana boleh dibeli pada toko yang berbeda, ia harus membeli. Jika uangnya sisa, berapa rupiah sisa uangnya? Jelaskan jawabanmu. Oke, perhatikan lebih baik. Kita baca ulang. Yuni memiliki uang 200.000. Jika kita bayangkan Yuni memiliki uang 200.000, kita boleh membayangkan, oh ya, 200.000. Di sini baju 80.000, celana 100.000, semuanya sama, potongan harganya berbeda. Jika tanpa potongan harga pun kita sudah sisa uang untuk 200.000 ini, seorang Yuni sudah dapat kembalian 20.000 jika kita abaikan diskonnya. Tetapi di sini dia bilang begini, agar sisa uangnya paling banyak, di toko mana saja ia harus membeli jika uangnya sisa. Berapa rupiah sisa uangnya? Jelaskan jawaban Anda. Jadi kita di sini cukup mengetik rupiah titik membeli. Ini kan beli, seharusnya bisa spasi, ini mungkin ada error. Yuni membeli untuk baju di toko Jaya, membeli baju, membeli di toko. Berjawaban, lebar jawaban, lebar adalah 700 kuadrat dengan diagonal misalkan bla 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 berapa. Di sini kita boleh uraikan berapapun banyaknya. Jadi pada isian kali ini kita boleh mengetik sebanyak yang kita mampu atau sebanyak yang menurut kita jawaban yang akan kita jawab. Jadi dia ini tidak terbatas ya. Berapapun kita mengetik jawabannya, ya memang seperti itulah jawabannya mungkin yang akan ia terima, seperti itu. Ya, berikut kita klik soal berikutnya. Ya, di sini apakah Pak Ali bisa membangun rumah yang ideal? Oke, di sini dia suruh kita menjawab salah satu yang benar. Kita klik contohnya saja. Di sini dia suruh ruangan ini ideal atau tidak. Menurut kita kalau ideal ya klik ideal. Kalau di sini tidak, ini tidak ya tidak. Kita contoh saja. Ya, jika semua sudah selesai kita jawab, muncul pesan seperti ini. Konfirmasi tes. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silakan tekan tombol selesai tes untuk mengakhiri tes, atau tekan tombol kembali untuk kembali ke halaman tes. Ya, karena kita sudah selesai, maka kita klik selesai tes. Jika Anda masih ragu-ragu ataukah Anda ingin memeriksanya kembali, boleh klik kembali. Coba kita tes, klik kembali. Ya, ini ya akan kembali ke nomor 1 ya, tetapi jawabannya masih tetap ada. Kita klik untuk mengecek soal keseluruhan, semuanya sudah tercentang ya, semuanya sudah tercentang, sehingga kita kembali menutup, lalu kita klik soal berikutnya, kita memeriksa kembali berikutnya terus. Ataukah kalau mau cepat kita langsung klik begini, langsung klik soal yang paling terakhir. Setelah itu kita klik soal berikutnya. Ya, dia muncul kembali konfirmasi tes. Karena sudah selesai tes, kita langsung klik tombol warna merah selesai tes. Oke, review hasil. Ya, ini uji cobanya dan ini review hasilnya. Review berarti kita melihat kembali jawaban yang pernah kita jawab, bukan ini ya. Jadi
Ini kunci jawabannya, ini jawaban kita. Jadi review hasil ini kita membandingkan, kita melihat perbandingan jawaban kita dengan kunci jawaban yang sebenarnya. Ya, kita di sini pilih A, sebenarnya jawabannya harus D. Ya, nomor 2 kita benar, pilihannya A dan C ya. Kita benar. Nomor 3 kita benar juga. Nomor 4 ya kita benar, selaras. Nomor 5, harga satu baju di toko Bagus Fashion 72.000, kita punya 85.000, kita salah. Di sini satu celana di toko Andi ini 85.000, ya kita salah lagi, ini tertukar ya. 60.000, ya kita benar, ini option ke berikut. 68.000, ya ini 8.000, ya kita benar satu. Kira-kira penilaian seperti apa itu urusannya pos menjar. Di sini nomor 6, jawabannya sebenarnya seharusnya baju di toko Jaya dan celana di toko Bagus sisa 65.000. Jadi kita di sini tulisnya 50.000. Jadi jawabannya seharusnya seperti ini dengan penjelasan. Jelas pada tabel bahwa baju dibeli di toko Jaya karena menawarkan diskon terbesar. Ya, ini kunci jawabannya. Rata-rata TPT perempuan tahun 2019. Ini kita jawab C, sebenarnya harus D. Ini benar, benar, salah, salah, benar, salah. Ini kita salah memilih yang ini. Ini kita menjawab 100 cm. Di sini seharusnya 4.224 cm. Di sini 12, panjang kemasan 19 cm, muat untuk 4 biskuit, sedangkan tinggi kemasan muat untuk 3 biskuit, sehingga perkiraan biskuit sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12 biskuit. Di sini kita memilih jawaban B yang seharusnya A. Ya, karena rumah ideal Pak Ali cukup membutuhkan lahan 82,5 meter persegi. Ini option tadi ya. Ini nomor 13, menjodohkan. Setelah itu kita boleh mengunduh hasil. Dan coba kita mengunduh hasil. Kita klik start download. Oke, kalau sudah selesai kita klik logout.